Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tayangan video untuk ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural Indonesia dengan topik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran Matematika kelas 3 SDN Duku Kupang 2 _489. Video ini dibuat oleh Aulia Niswatul Fariha, NIM 248070114. Sebelum menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, kita harus mengetahui bagaimana latar belakang dari sasaran yang akan kita tuju. Pada hal ini, sasaran yang akan dituju adalah kelas 3 di SDN Duku Kupang 2. Setelah melalui observasi ataupun melalui pemberian tes awal, dapat diketahui siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan bantuan atau scaffolding untuk membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga scaffolding yang diberikan antara satu siswa dengan siswa yang lain dapat berbeda tergantung pada kebutuhan dan karakteristik siswa. Selanjutnya, siswa membutuhkan model, strategi, pendekatan, dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kembali lagi, kebutuhan siswa dapat dilihat dari observasi, bertanya pada guru kelas, ataupun melakukan tes awal baik kognitif maupun yang kognitif. Selanjutnya, setelah berdiskusi dengan wali kelas, diketahui bahwa kemampuan membaca siswa ada yang belum maksimal. Berarti, siswa sendiri membutuhkan bantuan atau scaffolding terhadap kemampuan membacanya. Terakhir, kemampuan siswa yang masih membutuhkan bimbingan dalam mata pelajaran kalimat matematika. Hal ini adalah berkaitan dengan kemampuan membaca siswa dan menyusun kalimat matematikanya. Sehingga praktik balik ini diimplementasikan dengan tujuan membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi kalimat matematika kelas 3 melalui pendekatan PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Pendekatan berdiferensiasi dan memberikan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada siswa kelas 3. Dalam menerapkan scaffolding pada ZPD siswa kelas 3 terdapat beberapa tantangan atau kesulitan, yaitu tingkat pemahaman siswa berbeda. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil tes awal atau tes diagnostik. Kemudian, kemampuan membaca siswa yang berbeda. Hal ini dapat dilihat bahwa ada beberapa siswa yang lancar membaca, ada siswa yang masih belum lancar membaca, dan ada siswa yang masih dalam tahap pengenalan atau menghafal huruf. Kemudian, penerapan model pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kebutuhan siswa memerlukan perencanaan yang matang. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan waktu untuk menerapkan atau merencanakan pembelajaran yang sesuai dan harus mempertimbangkan beberapa hal seperti bagaimana karakteristiknya, bagaimana sumber dayanya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah waktu pembelajaran dan sumber daya yang terbatas. Waktu pembelajaran hanya 2 kali 35 menit dan terkadang itu masih kurang. Begitupun dengan sumber daya yang terbatas. Dalam hal tersebut, teknologi masih terbatas sekedar penggunaan proyektor. Praktik timbal balik ini tidak hanya dilaksanakan seseorang saja, tapi ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu Ibu Dr. Wahyu Susilo Ningsih, SPD MPD selaku dosen pembimbing lapangan, Ibu Uun Ratnawati, SPD MSI selaku Kepala Sekolah SDN Duku Kupang 2 _489, Ibu Surtarti SPD selaku Guru Pamong,
Bapak Ari Widianto, SBD, selaku guru kelas 3 SDN Duku Kupang 2, garis miring 489, siswa-siswi kelas 3 SDN Duku Kupang 2, garis miring 489. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa aksi. Yang pertama, melakukan tes kemampuan awal siswa. Tes kemampuan awal siswa diberikan pada 1 hari atau beberapa hari sebelum pembelajaran dilaksanakan. Kemudian menganalisis hasil tes kemampuan awal siswa beserta kemampuan dan karakteristik siswa. Hal ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan atau rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian mengidentifikasi CPT siswa pada materi kalimat matematika. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan CPT siswa, tidak hanya tujuan pembelajaran saja, tapi juga menentukan model, strategi, dan pendekatan yang sesuai. Kemudian memberikan scaffolding dengan bantuan sedotan plastik sebagai media pembelajaran. Media sedotan plastik ini adalah salah satu benda konkret yang mudah ditemukan dan dapat digunakan untuk mengurangi maupun menjumlahkan beberapa angka. Kemudian melakukan monitoring terhadap perkembangan kemampuan siswa dalam ZPT dan memberikan umpan balik. Guru harus melakukan evaluasi di akhir pembelajaran untuk menentukan bagaimana siswa apakah dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan atau tidak dapat perkembangan atau mengembangkan kemampuan siswa. Kemudian guru juga harus memberikan umpan balik kepada siswa terkait bagaimana perasaannya, bagian mana dari kegiatan pembelajaran yang dia sukai. Setelah melakukan aksi, terdapat refleksi hasil dan dampak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan siswa yang diketahui melalui tes awal. Jadi, tujuan pembelajarannya sudah sesuai dengan kemampuan awal siswa, di mana siswa masih harus melakukan operasi hitung dengan kalimat matematika. Kemudian juga siswa akan mendapatkan bantuan berupa benda konkret. Selanjutnya, melalui penerapan model pembelajaran PBL, pendekatan TIPEK, dan pendekatan diferensiasi dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan siswa untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan kalimat matematika. Dan pemberian scaffolding pada CPT siswa dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa, karena kembali lagi scaffolding yang diberikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pada kegiatan pembelajaran praktik balik ini dilaksanakan pada kelas 3 SDN Duku Kupang 2, garis miring 489, Surabaya, mata pelajaran matematika dengan materi kalimat matematika dengan penggunaan pendekatan TIPEK dan diferensiasi dan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL. Adapun metode yang digunakan adalah diskusi, ceramah, tanya jawab, dan presentasi. Tujuan pembelajarannya adalah: pertama, setelah melihat tayangan dalam PowerPoint, siswa dapat menelaah cara melakukan operasi hitung penjumlahan dengan kalimat matematika yang tepat dan benar. Kedua, setelah menggunakan sedotan, siswa dapat menghitung operasi penjumlahan dengan kalimat matematika yang tepat. Adapun penggunaan medianya adalah 1. Sedotan sebagai media yang akan digunakan untuk mengurangi sebuah bilangan, dan aplikasi Quizzes sebagai media yang digunakan untuk tes evaluasi di akhir pembelajaran. Pun hasil yang dicapai penerapan scaffolding pada ZPT di kelas 3 adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang ada pada LKPD, karena ini adalah pembelajaran model
PPL, maka terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Kemudian, melalui kegiatan pembelajaran PPL, siswa dapat terlihat aktif dalam pembelajaran. Hal ini juga dapat didukung dengan timbal balik atau pembelajaran yang diciptakan guru secara interaktif agar siswa mau menjawab pertanyaan, mau maju ke depan, dan mau maju untuk presentasi. Kemudian, hasil yang diperoleh dari pembelajaran menunjukkan siswa sudah mencapai tujuan dari pembelajaran. Adapun pembelajaran dan replikasi scaffolding pada CPD adalah di mana siswa diberikan scaffolding sesuai kelompok yang terdiri dari kelompok sangat mahir, dan perlu bimbingan, sehingga siswa dapat mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Pemberian atau pembentukan kelompok ini berdasarkan dengan tes awal yang dilakukan. Kemudian setelah melakukan pengisian atau pengerjaan tugas di LKPD, siswa juga diberikan motivasi untuk berani menyajikan atau mempresentasikan hasil pengerjaan tugasnya di depan kelas. Kemudian, siswa kelas 3 menyukai kegiatan kinestetik, sehingga tes evaluasi diberikan dalam bentuk kuisis mode kertas dan siswa melaksanakan tes evaluasi dengan semangat. Hal ini agar siswa tidak merasa bosan atau memberikan kesan yang menonton dalam pembelajaran. Kemudian, pemberian bantuan atau scaffolding berupa motivasi dan reward agar siswa dapat berani untuk menjawab pertanyaan dari guru dan lebih aktif dalam memberikan umpan balik. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum.